Saat hari berjalan dan kamu tetap diam, konsisten, otaknya mulai sadar, tidak ada chat darimu, tidak ada perhatianmu, tidak ada validasi seperti dulu. Disinilah muncul kangen, penasaran, kepikiran, bahkan cek media sosial. Aku berhenti chat bukan karena gengsi, tapi aku sedang menghargai diriku sendiri. Hai, aku Febrianilia. Di sini kita akan banyak bahas tentang teknik-teknik manifestasi, rahasia alam semesta, dan juga mental health. Tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share nanti di akhir video. Sekarang kamu cukup subscribe dulu, lalu tekan tombol lonceng biar kamu terus dapat notifikasi terbaru ketika aku posting. Stalking, nunggu balasan, yang capek bukan hubungan itu, tapi hati kamu. No contact memberi jarak dan jarak memberi kejelasan. Kamu mulai sadar aku berharga bahkan tanpa diperjuangkan. Di saat kamu diam, energi berhenti mengejar. Kamu kembali ke pusat dirimu sendiri. No contact bukan tentang pura-pura kuat atau menghukum siapapun. Ini tentang mengembalikan kekuatan ke diri sendiri. Kenapa no contact itu powerful? 1. Menghentikan siklus luka. Jarak memberi ruang untuk emosi tenang, tanpa chat, stalking, atau berharap respon. Pikiran perlahan jernih. Nah, yang kedua, mengembalikan harga diri. Kamu berhenti mengejar validasi, energi kembali ke kamu, bukan ke reaksi orang lain. Yang ketiga, memberi ruang kesadaran saat kamu diam. Pihak lain baru benar-benar merasakan kehilangan dan dampaknya dari sikapnya. Yang keempat, reset energi dan emosi. Ikatan emosional melemah, kamu tidak lagi reaktif, tapi responsif. Nah, yang kelima, membuka 2 kemungkinan sehat. Jika dia kembali, dia biasanya dengan sikap yang lebih dewasa. Jika tidak, kamu sudah lebih utuh dan siap untuk yang lebih baik. No contact bukan strategi manipulasi. Kalau niatnya buat dia kangen, hasilnya berat. Tapi kalau niatnya untuk pemulihan diri, hasilnya selalu menang. Apapun akhirnya. Nah, tanda no contact mulai berhasil, biasanya deg-degan berkurang, tidak impulsif, ingin menghubungi, bisa bahagia tanpa kabar dari dia, fokus ke hidup sendiri. Intinya, saat kamu berhenti mengejar, kamu berhenti kehilangan diri sendiri. Afirmasi no contact, aku memilih diam demi kedamaian hatiku. Aku aman walau tanpa kabar darinya. Aku tidak kehilangan siapapun, aku menemukan diriku sendiri. Setiap hari, ikatan emosional yang tidak sehat semakin melemah. Aku berhenti mengejar dan energiku kembali utuh. Aku percaya yang sejalan denganku akan datang tanpa dipaksa. Aku layak dicintai dengan cara yang lembut dan dewasa. Aku tenang, aku kuat, aku cukup. Apapun hasilnya, aku selalu menang. Aku lepaskan dengan ikhlas. Jika dia milikku, semesta akan mendekatkan kembali. Jika bukan, aku siap menerima yang lebih baik. Kalau aku kangen dan pengen chat duluan, harus gimana? Wajar banget. Itu reaksi emosi, bukan tanda kamu lemah. Lakukan ini saat kamu kangen dan pengen chat duluan. 1. Stop 90 detik. Jangan langsung bertindak. Tarik napas pelan 3 kali. Ya, ingat, emosi datang seperti ombak. Kalau ditahan sebentar, dia turun sendiri. Yang kedua, ucapkan afirmasi cepat dalam hati. Aku kangen, tapi aku tetap memilih diriku. Perasaan ini boleh ada, tapi tidak harus dituruti. Yang ketiga, alihkan tangan dan fokus 10 menit aja. Karena dorongan chat itu fisik, jari gatal. Tulis di notes, kalau aku chat, aku berharap apa. Habis itu boleh minum air atau cuci muka. Jalan sebentar atau dengarkan lagu. Yang keempat, ingat konsekuensinya. Tanya pelan ke diri kamu, setelah aku chat, aku akan lebih tenang atau lebih sakit? Kalau jawabannya lebih sakit, berarti diam adalah bentuk sayang ke diri sendiri. Yang kelima, ganti chat ke dia, ke chat diri kamu sendiri aja.
Ketik pesan yang ingin kamu kirim, tapi jangan dikirim. Bilang, aku kangen, tapi aku sedang memulihkan diriku. Gimana sih dia kalau kita no contact? 1. Awalnya dia merasa biasa aja. Di fase awal banyak orang terlihat santai. Bukan karena tidak peduli, karena mereka terbiasa kalau kamu selalu ada. Egonya belum tersentuh, belum merasa kehilangan. Ini sering bikin kamu ragu dan pengen nyapa duluan. Makanya kamu harus hati-hati. Yang kedua, lalu muncul rasa kehilangan. Saat hari berjalan dan kamu tetap diam, konsisten, otaknya mulai sadar, tidak ada chat darimu, tidak ada perhatianmu, tidak ada validasi seperti dulu. Disinilah muncul kangen, penasaran, kepikiran, bahkan cek media sosial. Yang ketiga, ego versus perasaan. Jadinya konflik batin. Dia mulai bergulat, aku kangen tapi gengsi. Kenapa dia bisa diam? Kalau dia punya ego tinggi, fase ini bisa lama. Kalau dia dewasa emosinya, dia akan refleksi. Kemungkinan besar jika dia peduli dan siap berubah, dia menghubungi dengan sikap lebih lembut. Ada usaha menjelaskan atau minta maaf, lebih menghargai batasanmu. Jika dia tidak siap, dia tetap diam atau hanya datang saat sepi atau butuh validasi aja. Itu bukan kegagalan kamu, ini jawabannya. Yang sering dilupakan, perubahan terbesarnya terjadi di kamu. Sementara dia sibuk dengan egonya, kamu mulai tenang, tidak reaktif dan lebih kuat. Dan ironinya, saat kamu sudah tidak butuh jawaban darinya, disitulah hidupmu mulai bergerak maju. Intinya, no contact tidak menjamin dia kembali, tapi pasti mengembalikan kendali ke kamu. Fase no contact ini berapa lama sih? Biasanya secara umum terjadi 1-7 hari. Dia masih merasa aman, egonya masih tinggi, kamu justru paling berat di fase ini. Nah, 7-21 hari mulai terasa kehilangan. Dia mulai kepikiran, kangen, penasaran, bisa mulai stalking atau cari-cari kabar nih. Nah, hari ke-21 sampai ke-45 hari, ego versus penasaran, perasaan makin kuat. Kalau dia peduli, biasanya muncul dorongan untuk menghubungi. Kalau tidak, justru kamu jauh lebih tenang. 45-90 hari energi benar-benar reset. Dia datang dengan niat serius atau kamu sudah tidak terguncang lagi walau dia diam. Hal yang penting yang mempengaruhi adalah kedalaman ikatan emosional, siapa yang sering mengejar duluan, ada atau tidaknya konflik kasar dan menyakitkan. Konsistensi kamu no contact, putus nyambung sampai dengan ulang dari awal. Patokan paling sehat, no contact bukan menunggu dia, tapi beri waktu minimal 30 hari untuk sistem emosi kamu stabil. Kalau belum 30 hari, kamu sudah lebih tenang, itu tandanya kamu yang menang lebih dulu. Jangan ukur no contact dari dia menghubungi atau tidak, ukur dari seberapa sering kamu kembali ke diri kamu sendiri. Kalau hari ini kamu masih kangen, itu manusiawi. Tapi setiap kamu tidak mengirim pesan, kamu sedang memilih harga diri daripada luka yang sama. Tidak semua yang kita rindukan pantas kita kejar, dan tidak semua yang pergi perlu kita tahan. Kalau dia memang untukmu, dia akan datang tanpa kamu harus mengorbankan ketenanganmu. Kalau tidak, kehidupan sedang menyelamatkanmu dari hubungan yang melelahkan. Ingat ini baik-baik, cinta yang sehat tidak membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Tetap diam bukan berarti kalah. Kadang itu tanda kamu akhirnya cukup mencintai diri sendiri. Pada akhirnya, diam bukan berarti tentang siapa yang menang atau kalah. Diam adalah cara semesta mengajari kita untuk kembali pulang ke diri sendiri. Jika dia memang kembali, biarkan dengan kesadaran dan sikap yang lebih dewasa. Jika tidak, percayalah kamu tidak kehilangan apapun yang memang ditakdirkan untuk tinggal.
Tenang ya, kamu sedang tidak ditinggalkan, kamu sedang diarahkan ke versi hidup yang lebih damai. Dan ingat satu hal, kamu layak dicintai tanpa harus mengejar. Aku Febrian Nelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kamu share ke teman-teman kamu, siapa tahu mereka juga membutuhkan.